Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat EC semua, masyarakat menyuarakan kegelisahannya bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan sedang berada di ambang kehancuran demokrasi yang pelakunya adalah pemimpin tertinggi di negeri ini dengan memberikan karpet merah kepada anaknya sendiri menjadi cawapres melalui proses-proses yang melanggar kode etik. Bahkan pelakunya sudah diberikan keputusan pelanggaran kode etik berat, pelanggaran etika berat. Etika saja dilanggar, apalagi yang di bawah-bawahnya. Maka wajar kemudian ketika yang di bawahnya saling memberikan sogokan dengan sembako, dengan uang, dengan pengaruh, dengan intimidasi, bahkan luar biasa. Tapi kita lihat, saya kira Indonesia akan mencapai titik keseimbangan sebentar lagi, ya, karena kita melihat ada proses-proses yang kemudian menggeliat di elemen masyarakat kita hari ini. Salah satunya kampus. Kampus luar biasa hari ini. Ya. Tempo hari Soeharto jatuh oleh gerakan mahasiswa. Hari ini rektornya, guru besarnya, dosen-dosennya turun. Jadi sangat boleh jadi kalau saya secara pribadi memprediksi ini dalam 1-2 hari akan ada gelombang massa yang sangat besar di bawah. Ya, mahasiswa tentu maksudnya untuk segera memakzulkan Jokowi, dan itu akan mendorong menteri-menteri untuk turut mundur. Mahfud sudah mundur, saya kira sebentar lagi Bu Retno dan Sri Mulyani juga mundur, nanti menteri-menteri 5 dari PDIP ikut mundur. Sudah kejadian di tahun 98 akan terulang. Karena desakan yang luar biasa, kemudian presiden akan mengumumkan pengunduran dirinya. Saya kira itu yang cepat. Karena kalau proses pemakzulan secara konstitusi, kita tahu prosesnya panjang kali lebar, sama dengan luas. Belum tahapan di DPR, nanti masuk ke MK, dan macam-macam lagi, balik lagi, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat tanda kejatuhan Jokowi semakin dekat. Ya, kampus-kampus bergerak, kampus-kampus bicara, luar biasa, banyak sekali. Coba kita runut satu persatu, ya. Konon katanya sudah 11 kampus. Nanti kita cek. Oke. Unpad, Seruan Kebangsaan Universitas Pajajaran untuk Demokrasi. Nah, kita dengarkan selintas, ya. Karena cukup panjang juga di hampir 7 menit. Presiden Joko Widodo. Indeks persepsi korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law, pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu, institusi, serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etik. Ya, Profesor Ganjar Kurnia yang menyatakannya sebagai Ketua Senat Unpad. Seingat saya Pak Ganjar Kurnia ini sebelumnya Rektor Unpad. Jadi luar biasa, ini bukan kaleng-kaleng ini. Kita lihat di belakang ada Pak Mehmet Hamdan yang saya kenal, ya, ada Teh Fisara yang pakai kacamata. Ini bukan orang-orang biasa-biasa saja, ini orang-orang yang punya pengaruh. Hati-hati ini Unpad. Oke, kita lihat. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh ku nampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar,
laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena, kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir... Ya, inilah yang terjadi. Sumber daya alam dikeruk oleh orang-orang yang tak jelas siapa, hanya segelintir saja. Ini akibat dari korupsi, kolusi, nepotisme yang tidak diberantas dengan benar oleh KPK, oleh semua stakeholder yang terkait. Maka UI memberikan peringatan, maka UNPAD memberikan peringatan, maka UII memberikan peringatan, dan banyak lagi kampus-kampus lainnya. Kita lihat nanti ya. Ini undangan terbuka Universitas Ahmad Dahlan. Ini dari UI. Kemudian Universitas Hasanuddin, Forum Guru. Kemudian dari UNAD, dari UAD, UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lambung, Mangkurat. Tuh, dahsyat sekali. Semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Hari ini kampus bergerak. Ini Unhas yang menyatakan sikap pada pemerintahan Jokowi. Menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi. Ya, jelas ya tuntutannya. Buat nyaman demokrasi, jangan lakukan intimidasi, tidak cawe-cawe. Yang ini harus segera dijawab oleh pemerintah. Ini dari Unhas. Ini dari mana nih? UGM. Kita lihat. Dari mulai menyatakan Presiden boleh berkampanye berpihak, kemudian menunjukkan kedekatan dengan Capres dan Koalisi Indonesia Maju, sampai kemudian bagi-bagi bansos terus, terutama di Jawa Tengah. BEM UGM merasa salah memberikan gelar tersebut atau malah semakin yakin? Semakin yakin, Mbak. Dan justru itu beliau menjawab sendiri bahwa ya memang beliau adalah alumnus paling memalukan. Dan itu sudah dipertegas dengan sikap dari Sivitas Akademika UGM. Baru aja kemarin hari Rabu ya, dari Sivitas Akademika membuat sebuah petisi yang bernama Petisi Bulak Sumur. Sedangkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman BEM UGM kemarin, kita sudah membuat maklumat Bulak Sumur. Jadi satu pasangan yang mungkin jadi wujud bahwa memang ya kita sebagai keluarga besar alumni Gajah Mada punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Pak Jokowi selalu kita bahwa apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi ini keliru dan salah. Download Metro TV. Kalau diingatkan tidak didengar, ditegur tidak didengar, turunkan. Kita paham ya bagaimana karakter Pak Jokowi.